Jadi konon katanya kalau lu dilihat sama The Dancing Lady waktu dia di tengah tariannya, lu akan dikejar hingga tertangkap. Waktu itu gue baru aja nembak pacar gue setelah 1 minggu kita ketemu dari Bumble. Gue cuma jalan-jalan di taman aja karena belum bisa ngabulin permintaannya, yaitu jalan-jalan ke Dufan. BTW dia ini pengen banget ngajak gue jalan-jalan ke Dufan, cuma emang belum ada duit aja. Jadi waktu itu gue cuma ngasih cewek gue cincin dan dia ngasih gue amplop surat. Waktu itu gue maksa pengen makein cincinnya di jari manisnya, cuma dia nggak mau, dia nggak punya jari manis katanya, karena yang manis itu gue. Gue pulang ke rumah dan sampai di depan pintu, gue lihat ada tetangga yang baru aja pindah ke depan rumah gue. Dia lagi masukin barang-barangnya dari mobilnya yang kelihatan kayak mobil tua gitu. Ya udah deh, gue nggak peduli, gue masuk rumah tuh. Dan mulai dari situ kejadian aneh sering terjadi. Dulu gue sering banget pulang kerja tengah malam dan B aja. Tapi waktu itu ketika gue sampai depan gerbang komplek, gue ngeliat dengan jelas tetangga gue perawakannya serem banget di tengah jalan sambil bentangin kedua tangannya dan kedua kakinya melompat-lompat di tempat seakan-akan dia sedang berjoget. Gerakan kedua kakinya seirama dengan hembusan nafasnya yang gede banget. Gue otomatis gak berani masuk ke rumah kan. Ketika gue muter balikin motor buat gak jadi pulang, ada orang dari ujung jalanan yang videoin dia. Sontak tetangga gue ini tuh berhenti dari jogetannya dan berlari ke arah orang yang videoin itu sambil teriak. Itu serem banget sumpah. Gue langsung tancap gas, masukin motor dan kunci pintu. Keesokan harinya gue ketemu sama pacar gue, ceritain ketakutan gue semalam. Dan ketika dia mendengar cerita gue, tatapannya langsung kosong. Mungkin khawatir gue kenapa-napa, karena katanya dia tahu jelas itu makhluk apa. Dia jelasin tuh semuanya. Itu namanya The Dancing Lady. Dan kalau dia ngeliat orang lain mendekati, dia akan kejar orang itu hingga gue kira sih cewek gue cuma agak ngarang ya, tapi ternyata kata-katanya dia tuh nggak salah. Karena 5 menit kemudian gue dapat notif WA dari grup keluarga, ada warga yang ditemukan meninggal di gang belakang. Gue cus buru-buru pulang setelah tahu berita itu, supaya nggak ketemu makhluk itu lagi karena posisi sekarang udah jam 11 malam. Sayangnya waktu gue sampai depan gerbang komplek, gue ngeliat sosok itu lagi-lagi sedang joget dengan suara beratnya. Gue nelpon cewek gue buat numpang nginep, tapi nggak diangkat. Kayaknya masih marah karena gue masih belum sempat buka surat pemberiannya kemarin. Gue pengen masuk rumah ya nggak berani lah. Akhirnya gue muter balik dan nginep di hotel Adotel di Tebet, Jakarta Selatan. Beda kayak hotel gue yang waktu itu ya. Ini hotel murah tapi mewah. Kamar dengan fasilitas lengkap yang bisa lu dapetin mulai dari harga 360.000 aja udah include pajak. Lu lihat aja tuh lobbynya Star sama hotel papan atas. Pilihan kamarnya banyak dan gue stay di tipe deluxe. Lu dapat loyalty card yang bisa lu tukerin buat nginep gratis kayak gue sekarang. Ini deket banget sama Tebet Eco Park, jadi buruan lu kesini deh. Keesokan paginya gue check out jam 12 dan komplek gue udah rame warga ngumpul. Ternyata ada penggerbekan rumah tetangga gue yang baru itu. Namun mereka nggak menemukan penghuninya di sana. Diduga sedang bersembunyi. Saat gue ikut masuk ke dalam buat cek rumahnya, gue lihat ada list orang yang pernah dia dan lokasinya. Shocknya gue di situ ketika gue ngeliat ada nama cewek gue terpapang lebar dengan lokasi yang berada di Dufan. Wait, gue berusaha nenangin diri gue sendiri. Di saat gue ngeh cewek gue belum ngabarin apa-apa sampai detik itu, gue bergegas ke rumah dan ke kamar gue, nyari surat yang waktu itu dia kasih dan belum sempet gue buka. Gue menangis karena ternyata isinya koran berita yang dipublis 10 hari lalu, menyatakan bahwa Zabira, cewek gue, meninggal secara misterius di Wahana Dufan dan polisi masih mencari potongan tubuhnya yang hilang di area situ. Dan yang belum ditemukan salah satunya adalah jari manisnya.